semuanya, selamat pagi. Nah, di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai konsep permainan anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahel Dwi Putri Sipayung dengan MPM A1J021002 dengan dosen pengampu Dr. Ilham Abdullah. Oke, kita akan melihat tentang bagaimana konsep permainan SD, yang mana pelaku permainan akan mengalami dan merasakan manfaat secara langsung. Hal ini tentunya berbeda dengan kegiatan belajar yang sering kita lakukan di dalam ruangan kelas. Meskipun demikian, kegiatan belajar yang efektif adalah dilakukan dengan belajar langsung, di mana siswa bisa merasakan dan mengalami langsung apa yang mereka pelajari. Kegiatan bermain dan belajar berbeda jika ditinjau secara akademis. Keterampilan akademis seperti menghitung, menulis, membaca bisa dikuasai dengan proses belajar di kelas. Meskipun demikian, bukan berarti aktivitas bermain tidak berperan penting. Keterampilan lain yang berhubungan dengan basic life skill, konsep permainan seperti keterampilan komunikasi, sosialisasi, bernegosiasi, dan bekerja sama dalam tim bisa dipelajari dari proses bermain. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa alasan kenapa permainan dibutuhkan sebagai media pembelajaran. Nah, yang pertama, anak-anak itu kan membutuhkan pengalaman yang kaya, bermakna dan juga menarik. Dan otak anak senang pada sesuatu yang baru dalam hal yang baru, yang menantang dan menarik. Kemudian yang kedua, anak umumnya itu senang bergerak, jadi jangan lupa masukkan gerak dalam pembelajaran. Yang ketiga, rangsangan otak sensori multimedia penting dalam pembelajaran. Makin banyak yang terlibat, misalnya dalam visual, audio, dan audiovisual dalam suatu aktivitas, makin besar pula kemungkinan siswa untuk belajar. Selanjutnya, perlu adanya permainan atau games, yang mana menyenangkan bagi anak. Keinginan untuk belajar dapat meningkat dengan adanya tantangan yang dan terhambat oleh ancaman yang disertai oleh rasa tidak mampu atau kelelahan. Selanjutnya di sini ada kompetensi yang dicapai melalui hasil permainan. Yang pertama, arah diri sendiri, yang mana merupakan kemampuan menggunakan pilihan dalam menghadapi persoalan. Kemudian empati, yang mana kemampuan menyadari emosi yang dirasakan oleh orang lain. Pengikut, kemampuan memposisikan diri untuk dipimpin oleh orang lain. Kemudian adanya kesadaran diri, yaitu kemampuan menyadari emosi dan pikiran di dalam diri sendiri. Kemudian adanya manajemen diri, yang mana kemampuan mengelola dan mengorganisasi persoalan secara mandiri. Selanjutnya, ada kompetensi yang dicapai melalui hasil permainan. Yang pertama yaitu creative thinking, yang mana merupakan kemampuan berpikir dengan cara memadukan pengalaman pikiran dan tindakannya dalam menghadapi persoalan. Kemudian adanya teamwork, yang mana memiliki kemampuan bekerja sama dalam sebuah tim. Kemudian adanya problem solving, yang mana adanya kemampuan memecahkan suatu persoalan. Kemudian openness, adanya kemampuan membuka diri terhadap orang lain. Kemudian adanya team spirit, yang mana kemampuan menghidupkan semangat secara koleksi. Komunikasi diri, yaitu kemampuan berinteraksi satu sama lain, baik secara dua motivasi diri, yaitu kemampuan memacu modsas di verbal maupun di non-verbal. Nah, selanjutnya di ada syarat pemilihan dan penggunaan alat dan bahan permainan. Selain permainan yang dapat dilaksanakan tanpa bantuan alat, permainan juga dapat dilakukan dengan alat bantu alat permainan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan dan peralatan belajar dan bermain anak, yaitu yang pertama, di sini kita memilih alat dan bahan yang mengundang perhatian anak. Alat dan bahan tersebut dapat memuaskan kebutuhan anak, menarik minat dan menyentuh perasaan mereka, baik dari warna, jenis, bentuk, ukuran, atau berat. Jenis dan bentuk alat berat juga akan berpengaruh terhadap perkembangan belajar anak. Oleh karena itu, pilih yang bobotnya tidak terlalu berat sehingga anak mudah memindah-mindahkannya. Kemudian memang peralatan tersebut dirancang khusus untuk tidak dipindahkan, digeser, atau dibawa oleh anak. Selanjutnya yang kedua, pilih bahan yang mencerminkan karakteristik tingkat usia anak. Kemudian dalam mencari alat permainan, kita harus mempelajari perkembangan dan ciri-ciri belajar anak sebagai
luas kesempatan anak untuk menggunakannya dengan bermacam cara. Tingkat kesulitan sebaiknya disesuaikan. Kemudian, bahan yang tidak membedakan jenis kelamin dan tidak meniru-niru. Sebaiknya alat atau bahan yang dipilih tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Pada anak usia dini perlu diperkenalkan berbagai peran dan hal. Kemudian peralatan mainan tidak terlalu rapuh dengan rentang usia anak. Kemudian yang kelima, memilih alat dan bahan yang sesuai dengan filsafat dan nafas pendidikan. Alat dan bahan ini sering disebut sebagai AP atau alat permainan eduktif. Untuk mendapatkan dapat berkonsultasi dengan seorang ahli BAL, mainan, pendidik, anak psikolog atau perawat anak yang profesional. Kemudian adanya penggolongan kegiatan bermain anak berdasarkan dimensi perkembangan. Penggolongan kegiatan bermain sesuai dengan dimensi perkembangan anak menurut Gordon dan Wesley Houghton dibagi dalam 4 golongan. Yang mana? Yang pertama itu bermain secara soliter, bermain secara paralel, bermain secara asosiatif, dan bermain secara kooperatif. Bermain soliter artinya itu bermain sendiri tanpa teman. Bermain paralel artinya itu kegiatan bermain yang dilakukan sekelompok anak dengan menggunakan alat permainan yang sama, tetapi masing-masing anak bermain sendiri. Kemudian bermain asosiatif artinya anak bermain dalam permainan yang sama tapi tidak ada peraturan. Sedangkan bermain kooperatif adalah masing-masing anak memiliki peran tertentu guna mencapai tujuan bersama. Anak-anak dari kelompok usia akan menunjukkan tahapan perkembangan bermain sosial yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya di sini ada penggolongan kegiatan bermain tersebut dilakukan oleh anak-anak sesuai dengan perkembangan anak secara fitrah. Penggolongan tersebut merupakan tahapan-tahapan perkembangan bermain anak-anak. Anak dapat bermain sendiri dengan bimbingan orang tua atau guru. Permainan saling meniru dengan teman, bermain bersama dengan permainan yang mengandung unsur kompetisi. Perkembangan kecerdasan personal anak sangat dirasakan manfaat. Nah, di sini ada kegiatan bermain anak berdasarkan kegemaran. Kegiatan bermain berdasarkan pada kegemaran anak dibagi menjadi 4. Yang pertama itu bermain bebas dan spontan. Yang kedua bermain pura-pura. Yang mana kalau bermain pura-pura ini merupakan permainan untuk mengembangkan imajinatif anak yang sangat ringkas atau terkadang kurang dipahami oleh orang dewasa. Kemudian yang ketiga bermain dengan cara membangun dan menyusun. Bermain dalam bentuk ini sangat baik untuk mengembangkan kreativitas anak. Dan setiap anak akan menggunakan imajinasinya membentuk dan membangun sesuatu dengan mengikuti daya hayalnya. Yang keempat, bertanding atau berolahraga. Bermain dengan jenis permainan yang mengandung unsur game atau pertandingan dalam konsep permainan baik juga dilakukan. Bahan dan alat permainan sesuai dengan perkembangan anak. Pertama, yaitu bermain bagi pengembangan motorik anak. Sebaiknya sekolah memiliki tempat atau ruang khusus untuk aktivitas motorik anak. Sebaiknya anak diberikan ruang untuk melatih gerakan motorik kasarnya, misalnya seluncuran, besi-besi panjatan, ayunan, dan arena sepeda. Peralatan bermain yang beroda sebaiknya dapat digunakan oleh anak untuk mengembangkan aspek sosialnya. Anak bisa bermain bersama, bergantian, sehingga interaksi sosial dapat terjalin dia. Kemudian yang kedua, ada bahan dan peralatan bermain bagi perkembangan kognitif anak. Kemampuan kognitif ini dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain, seperti kemampuan mengenal, mengingat, berpikir konvergen, divergen, dan member penilaian. Kegiatan bermain dilakukan dengan cara mengamati dan mendengar. Bahan atau peralatan yang dibutuhkan hendaknya membantu dalam perkembangan anak dalam mengamati dan mendengarkan. Contohnya papan pasah kecil, menara gelang, balok ukur, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, bahan dan peralatan bermain bagi perkembangan kognitif anak. Kemampuan kognitif yang dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain, seperti kemampuan mengenal, mengingat, berpikir konvergen, divergen, dan member penilaian. Kegiatan bermain dilakukan dengan cara mengamati dan mendengar. Bahan atau peralatan yang dibutuhkan hendaknya membantu dan dalam perkembangan anak dalam mengamati dan mendengarkan.
dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.